Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini ada informasi terwow tentang kondisi panas Ruben Amorim di Manchester United. Apakah yang akan berujung pada penunjukan Enzo Maresca sebagai pelatih Manchester United? Ada juga update informasi mengenai Liam Rossoneri dan informasi transfer pemain tipis-tipis yang akan gue bahas di video kali ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu para True Blue di seluruh Indonesia yang sudah bergabung dengan channel ini. Ada True Blue dari Jepara, True Blue dari Sidoarjo, dan True Blue dari Wamena, Papua. Wow, terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Respect buat kalian semua. Dan buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue buat kasih hype supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram, @nandasugiono, langsung join ke channel gue, dan kita ngomongin Chelsea sepanjang hari. Gue mulai aja buat berita pertama dilansir dari Sky Sport. Breaking, Liam Rossoneri hampir dipastikan akan menjadi pelatih kepala Chelsea berikutnya, kecuali muncul kendala di menit-menit akhir. Rossoneri dijadwalkan bertemu tim pimpinan olahraga Chelsea besok bersama Presiden dan Direktur Olahraga Strasbourg, yang pada saat bersamaan juga akan memulai wawancara kandidat pengganti Rossoneri di klub tersebut. Nah itu dia ya, jadi Rossoneri ini sudah hampir pasti menjadi manajer Chelsea dalam beberapa waktu ke depan. Bahkan dikutip dari Fabrizio Romano, Liam Rossoneri tiba di London malam ini jelang penunjukannya sebagai pelatih Chelsea. Wawancara akan berlangsung dalam 24 jam ke depan dan Rossoneri diperkirakan resmi menjadi head coach Chelsea di pekan depan. Strasbourg kini mencari pengganti terbaik sebagai langkah krusial sebelum Rossoneri menandatangani kontrak dengan Chelsea. Nah, ini juga ada salah satu info dari CFC Peace yang memunculkan foto Liam Rossoneri di bandara Prancis saat menuju ke Inggris ya. Ini teman-teman bisa lihat dia bersama dengan Mark Keller dan Sporting Director dari Strasbourg mempersiapkan diri untuk menjadi pelatih Chelsea berikutnya. Selain itu, beberapa jurnalis juga sudah mengkonfirmasi mengenai penunjukan Liam Rossoneri ini dilansir dari CFC Peace dikutip dari Alex Krok. Ada ekspektasi yang semakin besar bahwa Liam Rossoneri akan langsung menangani Chelsea dan memimpin tim untuk pertama kalinya saat menghadapi Fulham pada hari Rabu. Itu dia. Jadi Derby London yang akan dilaksanakan pada hari Rabu akan menjadi awal dari masa kepemimpinan Liam Rossoneri di Chelsea. Dan apakah Liam Rossoneri mampu membawa Chelsea kembali lagi ke track kemenangan dan mengamankan posisi di 4 besar. Kita lihat di hari Rabu. Dan akan gue terus update mengenai informasi mengenai Liam Rossoneri ini kepada kalian di channel Bridge of Blue ya. Berikutnya ada pengganti Liam Rossoneri dilansir dari Ben Jacobs. Gary O'Neill masuk dalam daftar pendek final pelatih Strasbourg untuk menggantikan Liam Rossoneri. Seperti dilaporkan oleh Jacob Stenberg, O'Neill tertarik dengan posisi tersebut. Saat ini 3 kandidat telah disaring menjadi 2 dan keputusan akhir akan diambil besok. Nah, hal ini juga bertautan dengan pemilihan Liam Rossoneri, kemungkinan besar Gary O'Neill ini akan ditunjuk sebagai pelatih pengganti Liam Rossoneri di Strasbourg. Gary O'Neill merupakan mantan pelatih dari Wolverhampton yang sebenarnya secara kapasitas kelihatannya sih memang Gary O'Neill ini bukan pelatih elit ya, tapi entah kenapa Bluco memutuskan untuk memilih Gary O'Neill sebagai pelatih yang akan menggantikan Liam Rossoneri di Strasbourg, dan kita akan lihat seperti apa sepak terjang Gary O'Neill di Strasbourg. Berita berikutnya ini ada berita dari transfer pemain. Liam Rossoneri mengajukan nama Mark Guehi untuk rekrutan pertamanya di Chelsea. Nah, itu dia ya. Ini dilansir dari Indikalia. Indikalia ini adalah akun informasi transfer yang cukup kredibel dan sering dijadikan referensi juga oleh beberapa jurnalis ya. Eksklusif, Liam Rossoneri jadi pelatih Chelsea. Confirm, ia ingin mendatangkan Mark Guehi di bulan Januari. Tapi hal tersebut membutuhkan tawaran yang sangat menarik untuk Guehi jika ingin bergabung ke Chelsea. Memang kita tahu bahwa lini belakang Chelsea merupakan antitesis dari seluruh penampilan baik Chelsea di musim ini. Dengan tambahan Mark Guehi tentu ini akan sangat memperkuat Chelsea. Dan apakah Liam Rossoneri ini mampu mendatangkan Mark Guehi di bulan Januari? Kita coba lihat dan update informasinya nanti di sepanjang bulan Januari ini ya. Berita berikutnya, Vini Junior digosipkan akan ditawarkan ke Chelsea. Ini dilansir dari Transfer News Live. Pihak Vini Junior menawarkan jasa pemain sayap Madrid tersebut ke Chelsea. Vini Junior tertarik untuk bermain di Premier League ya. Vini sendiri di pertandingan Madrid terakhir ini ditarik
di menit ke-77 ya, tanpa membuat assist atau gol. Saat ini negosiasi kontrak yang belum rampung juga ini membuat salah satu faktor yang menimbulkan banyak spekulasi mengenai masa depan Vini Junior di Real Madrid. Selain itu, menit bermain yang tidak sebanyak musim lalu ini membuat Vini Junior juga memikirkan untuk mencari klub baru untuk menunjang kemampuan dia ya, supaya tetap mengamankan posisinya di timnas Brazil di Piala Dunia 2026 ya. Di lain pihak, setelah kemenangan meyakinkan Real Madrid melawan Real Sociedad ya dengan skor 5-1, Xabi Alonso menyatakan Vini masih bagian penting dari Real Madrid. Dilansir dari Fabrizio Romano, Vini Junior tampil luar biasa hari ini. Dia sangat penting bagi kami dan tentu saja dia akan terus menjadi pemain penting di pertandingan-pertandingan berikutnya. Itu berita transfer yang sedikit mengguncang ya dengan kemungkinan Vini Junior akan ke Chelsea. Tapi gue pribadi cukup ragu dengan kehadiran Vini Junior di Chelsea. Pertama, itu cap salary yang diinginkan oleh Vini Junior, bahkan di Real Madrid pun tidak mengabulkan hal tersebut. Apalagi dengan salary cap yang ada di Chelsea, tentu itu akan menjadi hal yang sangat sulit untuk dikabulkan. Tapi kita lihat aja apa yang akan terjadi di bulan Januari ini. Tapi kayaknya sih berita ini agak sedikit impossible ya. Oke, kita ke berita utama di video kali ini, nasib Amorim di Manchester United. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang ingin membeli jersey klasik dengan kualitas modern, kalian tinggal scan aja QR code yang ada di video ini. Kalian akan langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung sikat aja ya. Berita yang cukup mengejutkan terjadi tadi malam di saat press conference antara Amorim dengan para jurnalis setelah pertandingan Manchester United melawan Leeds United. Di press conference tersebut, Amorim mengeluarkan statement bombshell yang mematik spekulasi mengenai masa depan dia di Manchester United. Ketika ditanya soal komentar, apakah tingkat dukungan terhadap dirinya di dalam klub telah berubah, Amorim mengatakan, saya perhatikan kalian sering menerima informasi yang selektif tentang segala hal. Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan sekedar pelatih Manchester United. Itu sangat jelas. Saya tahu nama saya bukan Thomas Tuchel, bukan Antonio Conte, dan bukan Jose Mourinho. Tapi saya adalah manajer Manchester United. Kondisinya akan seperti ini selama 18 bulan ke depan atau sampai Dewan memutuskan untuk mengganti saya. Itu maksud saya ingin menutup pembahasan ini, saya tidak akan mundur. Saya akan menjalankan tugas saya sampai ada orang lain yang datang menggantikan saya. Itu adalah statement bombshell yang diturunkan oleh Ruben Amorim setelah hasil imbang yang ia dapatkan saat melawan Leeds United di derby old school antara Leeds melawan Manchester United di Premier League di matchday ke-20. Statement ini tentu membawa banyak perdebatan, khususnya di para fans Manchester United, apakah Ruben Amorim adalah pelatih yang memang suitable untuk Manchester United atau ada hal yang lebih besar lagi terjadi di kubu Manchester United. Dan yang unik dari statement tersebut ya, Ruben Amorim sedikit menyenggol salah satu pundit yang merupakan legend dari Manchester United, yaitu Gary Neville. Menurut Ruben Amorim, itulah kesepakatannya, itulah pekerjaannya ya, bukan untuk menjadi seorang coach. Jika orang-orang tidak bisa menerima kritik termasuk dari Gary Neville, maka ia memang perlu berubah. Itu dia ya, ini sedikit meruncing antara hubungan antara Amorim dan Gary Neville, karena kita tahu Gary Neville juga sering banget ya ceriwis di berbagai media, terutama setelah mendapatkan panggung di Sky Sport, mengkritik banyak tim Premier League, dan kritikan pedas Gary Neville terkadang tidak bisa diterima dengan akal sehat ya, karena sangat subjektif dan tidak mencerminkan apa yang terjadi sebenarnya. Gary Neville sendiri langsung berkomentar mengenai hal tersebut. Menurut dia ada sesuatu yang jelas mengganggunya. Dia menyebut nama saya, tidak masalah bagi saya. Selama ini saya justru cukup mendukung performa Manchester United. Saya malah terkejut Manchester United menghabiskan uang sebanyak itu pada musim panas kemarin, sebenarnya membutuhkan seorang gelandang tengah. Seluruh rangkaian interview ini membuat spekulasi mengenai pemecatan Ruben Amorim bergaung di seluruh platform sosial media ya. Berbagai pihak memprediksi umur Amorim tidak akan lama lagi di Manchester United. Dan jika pemecatan itu betul terjadi, siapa manajer yang akan menggantikan Ruben Amorim saat ini? Ada Xavi Hernandez yang masih tanpa klub sampai sejauh ini. Ada Zinedine Zidane juga yang masih tanpa klub. Dan yang paling baru ada Enzo Maresca yang baru saja berpisah dengan Chelsea di awal Januari ini. Nah, ini yang menjadi salah satu opini yang gue coba untuk rangkai ya dari seluruh informasi yang gue dapatkan
Sebelum-sebelumnya, masih ingat video gue kemarin, ada informasi dari Max London. Salah satunya adalah informan terdekat Maresca menyatakan bahwa Enzo Maresca tertarik untuk melatih Manchester United jika Amorim pergi dari Manchester United. Nah, fakta tersebut kemudian bombshell yang dikeluarkan oleh Ruben Amorim di press conference setelah melawan Leeds ini cukup menarik untuk disimak dan ditongkrongin ya. 1 minggu setelah pemecatan Enzo Maresca, Amorim yang tiba-tiba mengeluarkan statement tersebut ini kelihatannya akan memuluskan hipotesa tersebut menjadi kenyataan ya. Apalagi ditambah kita tahu Omar Barada, CEO dari Manchester United yang baru pindah dari Manchester City, ini merupakan kawan lama dari Enzo Maresca di City Group Sport. Dan ini tentu akan mempermulus jalan Enzo Maresca jika memang betul dia menginginkan pos kepelatihan di Manchester United. Keduanya pernah bekerja di bawah naungan City Football Group. Saat itu Barada menjadi Chief Football Operation Officer, sementara Enzo Maresca mengelola tim Elite Development Squad Manchester City ya, dan kemudian menjadi asisten pelatih dari Pep Guardiola. Spekulasi ini muncul karena Barada dan Direktur Teknis Manchester United, Jason Wilcox, sudah sangat mengenal kualitas Enzo Maresca dari masa kerja mereka di Manchester City. Meskipun ada rumor ketertarikan kedekatan masa lalu tersebut, laporan per Januari 2026 ya menyebutkan bahwa belum ada pembicaraan resmi antara Enzo Maresca dan pihak Manchester United untuk menggantikan Ruben Amorim. Wah, tentu ini adalah fakta yang sangat mengejutkan. Jika benar Enzo Maresca akan menjadi kepala pelatih Manchester United, ini tentu bakal banyak banget pihak yang terkejut ya, terutama fans Manchester United yang tidak pernah menyangka hal atau spekulasi ini akan bergaung ya. Apakah nasib Enzo Maresca ini lebih dekat ke Manchester City atau justru ke Manchester United ya, setelah banyak perdebatan yang terjadi dan informasi yang beredar ini bergulir seperti bola salju, dan ini sangat menarik untuk kita simak lebih lanjut ya. Jadi stay tune di channel Bridge of Blue, akan gue update apakah betul Enzo Maresca akan ke Manchester United atau justru dia adalah suksesor Pep Guardiola di Manchester City ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen, apakah Enzo Maresca layak untuk menjadi pelatih Manchester United. Dan that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat klik tombol likes. Dan yang paling penting adalah klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan kasih hype supaya makin banyak True Blue yang join di channel ini. Kalian bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari. Terima kasih buat support kalian dan menonton video ini sampai akhir. Once blue always be blue, up the Chelsea.